Selamat sore Bu Selvi, nama saya Beni Sugiarto, NPM 1841215. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian waralaba, karakteristik waralaba, dasar hukum waralaba, dan perjanjian waralaba. Waralaba itu adalah semacam konsep pemasaran produk dan jasa secara cepat dengan memperluas jaringan dalam bentuk pemberian lisensi seperti contohnya nama, produk, sistem, dan prosedur dari pemilik merek ataupun franchisor kepada penerima waralaba atau yang biasa kita sebut franchisee pada jangka tertentu dengan hak dan kewajiban telah disepakati kedua belah pihak. Jadi artinya itu ibaratnya seperti kayak kita mau membeli nama merek produk dari luar gitu. Lalu istilah franchisee itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu affranchir yang artinya to free atau membebaskan. Waralaba itu diperkenalkan pertama kalinya di Amerika pada tahun 1850 oleh Isaac Singer, yaitu berupa produk seperti mesin jahit yang dinamakan Singer. Selanjutnya diikutin oleh General Motors Industry pada tahun 1898 dan Coca-Cola pada tahun 1908. Lalu, sedangkan di Indonesia, franchise itu mulai dikenal pada tahun 1970-an dengan masuknya nama-nama brand seperti contohnya ada KFC, Burger King, McDonald's, sama Wendy's dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik waralaba. Menurut Simatupang 2758, terdapat beberapa karakteristik waralaba. Di antara lain, yang pertama adalah harusnya ada suatu perjanjian kontrak yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor atau franchisee. Yaitu biasanya kontrak ini tertulis dan berisi tentang perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu franchisor dengan franchisee. Yang kedua, adanya franchisor ini harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Maksudnya segala aspek bisnis kayak pelatihan itu ibaratnya seperti kayak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh si franchisor. Nah, yang ketiga, franchisee diperbolehkan beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format ataupun prosedur, serta segala nama ataupun reputasi baik yang dimiliki oleh franchisor. Artinya, franchisee ini berhak untuk membuat nama-nama seperti nama merek dagang, tapi harus ada dalam kendali si franchisor. Lalu yang keempat, franchisee itu harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain. Misalnya kredit perbankan, artinya dia diperbolehkan untuk meminjam uang dari bank. Lalu, franchisee itu berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Jadi maksudnya itu boleh tanpa ada bantuannya si franchisor. Lalu, selanjutnya, franchisee membayar fee dan atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatnya dan atas bantuan terus-menerus diberikan oleh franchisor. Artinya, si franchisee ini boleh meminta franchisor untuk membantu dalam mengerjakan bisnisnya, tapi harus membayar fee ataupun royalty fee kepada si franchisor karena franchisor ini telah membantunya. Lalu, franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah salah satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya. Yang artinya itu si franchisee ini bebas untuk memilih target pasarnya di mana. Jadi mau di posisi manapun seperti hanya dia yang menjual produknya, itu boleh menetapkan satu target di mana. Si franchisor ini contoh sudah menjual nama, lisensi, produk ke si franchisee pertama. Tapi franchisor itu kan punya hak karena dia yang memiliki nama perusahaan dan produk, peraturan dan lain-lain. Jadi dia memiliki hak untuk menjual ke pihak kedua, pihak ketiga, orang lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dasar hukum waralaba. Nah, dalam pasal 1338 KUH Perdata itu dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat itu secara sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya contoh, kalau misalnya ada penundaan suatu perjanjian, itu harus kedua belah pihak ini menyetujuinya, dan jika tidak, itu tidak akan dilaksanakan secara sah.
Lalu, dalam pasal 4 PP nomor 42 tahun 2007, perjanjian waralaba itu dibuat secara tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi dalam perjanjian waralaba ini dibuat dengan memperhatikan hukum Indonesia dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian waralaba ini dibuat dalam bahasa asing, tapi perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk melaksanakan segala kewajibannya dan menerima segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian. Jadi, sebelum membuat suatu perjanjian antara si franchisor dengan franchisee ini, mereka harus melihat syarat-syaratnya ini udah tepat belum. Kalau misalnya belum, harus dibahas dulu berdua dan harus meneliti terhadap suatu perjanjian ini. Dan apabila sudah terlanjur untuk membuatnya, jadi udah nggak bisa diganti lagi. Tapi kalau mau ganti, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak ini, yaitu franchisor dan franchisee. Nah, perjanjian waralaba ini ada beberapa, yaitu 9. Antara lain yang pertama, nama dan alamat para pihak. Kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, hak dan kewajiban para pihak. Kelima, bantuan fasilitas, bimbing operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Kelima, wilayah usaha. Keenam, tata cara pembayaran imbalan. Ketujuh, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Kelapan, penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, 9, tata cara perpanjangan pengakhiran. Nah, ada satu contoh dalam pembuatan perjanjian waralaba. Ini contohnya menggunakan McDonald. Sebagai contoh, dalam hal para pihak pembuat atau si franchisor, si bisnis waralaba McDonald yang sudah dibeli dan ditaruh di Indonesia, maka di dalam kontrak harus ditegaskan bahwa kontrak ini diterima oleh negara bagiannya si McDonald, yaitu berasal dari Chicago dan Amerika Serikat, bagian sana dan Indonesia. Nah, kalau contoh misalnya ada perselisihan nih di antara pelaksanaan kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak, harus diselesaikan dengan secara musyawarah. Dan apabila kalau misalnya contoh tidak diselesaikan dengan cara musyawarah, maka harus menggunakan arbitrase, yaitu melalui pihak ketiga, atau yang biasa kita sebut arbiter. Nah, akan dilakukannya biasa seperti hukum yang akan ditempatkan di negara si franchisor berdomisili, yaitu di Chicago dan Amerika. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.